karim. Amin. Acara yang ketujuh yang terakhir adalah tausiah dari Fadilatul Syekh Al-Habib Umar Mutahhar dari Semarang. Dan berikut mohon doa penutup Habib. Makasih. Jazakumullah khairan katsiran. Ilahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, wabil khusus Janabil Karim Ibnil Karim Kiai Haji Uci Tursusi atalallahu umrahu wa adama sawabi ni'amihi alaihi amin Allahumma amin. Para alim ulama dan para kiai yang lainnya yang hadir dalam kesempatan ini, bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, wabil khusus Bapak Gubernur Banten, Bapak Wahidin Alim yang saya hormati, Bapak Bupati Tangerang beserta jajaran Forpimda, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Siang hari ini atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ulang ngangge bahasa Indonesia napa cara Jawa, abdi entek bisa bahasa Sunda. Bahasa napa? Jawa. Indonesia mawon nggih. Alhamdulillah siang hari ini atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama hadir di dalam majelis haul Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadir kita di majelis haul beliau termasuk ta'zimu sya'airillah, memuliakan tanda-tanda syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu termasuk bagian dari takwal qulub, ketakwaannya hati. Tadi urusan hati sudah dikupas oleh Kiai Uci dengan begitu mendalam, sing urusan hati niku begitu penting. Begitu napa? Penting. Maka orang kalau berpesan mesti hati-hati karena pentingnya hati. Enggak ada yang pesan kok kaki-kaki, enggak ada. Tangan-tangan ya ora ono, sing ono ati. Itu dari pentingnya apa? Hati. Dari mana lagi kita melihat pentingnya hati ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Maulid diceritakan, sampean maca maulud napa mboten?
Baca maulud apa enggak? Maulud apa? Maulud apa? Berjanji. Berjanji pada siapa? Di dalam kitab maulid diceritakan, falamma huwa dhata yaumin na'in 'anil autan id aqbala ilaihi salasatu nafarin faka'anna wujuhahumus syamsu wal qamar. Niki ada di dalam kitab maulud. Bagi yang senang maulid, baca maulid tiba, ada pasal yang menceritakan niku. Kenapa saya tanyakan baca maulud? Karena belakangan ini banyak orang-orang yang nggak senang sama maulud. Alhamdulillah. Kita mauludan, dia banyak mulut. Ada? Ada? Datang orangnya? Datang? Enggak, wong enggak seneng maulud ya enggak seneng hol. Alhamdulillah. Di mana-mana sekarang banyak paham-paham salah yang membuat orang salah paham. Paham salah yang membuat orang apa? Sampai dibolak-balik begini, paham enggak kira-kira? Paham salah yang membuat orang salah. Oh, itu bahasa itu dibolak-balik maknanya beda. Satu hari datang, maka tadi ketika saya datang ke sini, Pak Kiai Uci bilang, Masya Allah Habib, antum ini luar biasa. Saya bilang, enggak Kiai, saya bukan luar biasa, saya ini biasa di luar. Luar biasa sama biasa di beda napa padha? Beda napa sama? Beda. Satu hari datang orang kepada saya minta pengajian, saya setelah ngomong, iku apa kok rebutan sandal. Setelah ngomong, saya kasih waktu jam sekian, tanggal sekian. Begitu saya kasih waktu jam sekian, tanggal sekian, orang itu nangis. Masya Allah Habib, sampean kok mau datang ke tempat saya? Tempat saya itu jauh di atas gunung. Di sana banyak jalan yang berlobang-lobang. Saya bilang, Pak, Kiai para habaib itu lebih senang datang ke desa-desa walaupun di sana banyak jalan yang berlobang-lobang daripada di kota-kota banyak lobang yang berjalan-jalan. Paham sampean? Nyanda. Kalau udah urusan begitu kok cepet ya? Lebih baik di desa banyak jalan yang berlobang daripada di kota banyak lubang yang berjalan. Jalan yang berlubang-lubang nanti Pak Gubernur punya anggaran ditutup, beres. Alhamdulillah. Lubang yang berjalan-jalan yang mau nutup siapa? Betul. Betul. Nah, maka para hadirin sekalian dimuliakan Allah, sekarang banyak paham-paham salah yang membuat orang salah. Apa yang dikerjakan oleh para kiai-kiai kita? Apa yang dikerjakan oleh guru-guru kita ya, mauludan, bertarekat, manakiban, enggak seneng semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Maka melalui kesempatan ini saya mengingatkan kepada semua pihak, sampean boleh punya rumah baru, amin. Amin. Sampean boleh punya rumah baru, boleh punya mobil baru, boleh punya sepeda motor baru, tetapi dalam urusan ajaran agama jangan ikut yang baru-baru. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rumah baru boleh, mobil baru, istri baru. Berani? Berani? Rumah baru boleh, mobil baru boleh, sepeda motor baru boleh, tapi dalam soal ajaran agama jangan ikut yang baru. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sudah kita ikut apa yang diajarkan oleh para masyayikh kita, para guru-guru kita yang terbukti tidak pernah model. Alhamdulillah. Shalli wa sallim mada salli wa sallim wal ali wal biman wal ali wal ashab
Lah yang baru-baru ini semua nggak boleh. Orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tidak boleh. Lah terus bagaimana? Orang kedek nggak boleh. Maunya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kampleng malaikat malah. Gini Bang nggih? Masya Allah. Orang habis sholat bersalaman kanan kiri nggak boleh. Sholat bersalaman kanan kiri nggak boleh. Tidak ada zaman Nabi loh. Apa zaman Nabi orang sholat itu begitu salam terus jotosan gitu. Susah. Gini Bang nggih? Bila ayo kita nggak usah ikut yang baru Bang. Nah di dalam bacaan maulid diceritakan. Falamma huwa dzata yaumin na'in 'anil autan, ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salu ala nabi, salu ala nabi, masih di dalam masa kanak-kanak. Loh, Nabi juga mengalami masa kanak-kanak karena Nabi itu juga basyarun, salu ala nabi, basyarun tapi lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia, tidak seperti manusia tapi manusia, tapi tidak seperti, tapi tidak seperti, tapi tidak seperti. Nah, itu baru begitu aja kopiah sampean sudah mupeng. Ketika Nabi mengalami masa kanak-kanak, Nabi sedang bermain dengan teman-temannya bermain. Didatangi oleh 3 makhluk Allah yang digambarkan faka'anna wujuhahum syamsu wal qamar, wajahnya seperti matahari dan rembulan. Masya Allah. Siapa mereka? Para malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat kedatangan 3 malaikat yang digambarkan wajahnya kayak rembulan dan matahari ini, fantalaqas sibyanu haraba wa waqafan nabiyyu muta'ajjiba. Teman-temannya bermain lari semuanya. Nabi berhenti dengan penuh takjub. Lalu ketiga makhluk Allah yang digambarkan wajahnya kayak matahari dan rembulan itu memegang tubuh Nabi, fa'ajja'uhu idja'an khafifa wa syaqqau batnahu syaqqan latifa. Sallu ala Nabi. Tubuh Nabi dipegang, diletakkan di atas bumi dengan kelemah lembutan, lalu di syaqqau batnahu, dibuka dadanya. Wa akhraja minhu ma akhraju, dikeluarkan apa yang tidak baik, dan kemudian diisi dengan wa mala'uhu bil hilmi wal ilmi wal yakini wal ridwan. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Kemudian diisi dengan ilmu, iman dan akhlakul karimah. Setelah itu ditutup lagi. Faqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sawiyan kama kan. Lalu Nabi berdiri seperti sedia kala. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam. Ketika masa kecil diisi dengan ilmu, iman dan akhlakul karimah. Ini terjadi ketika Nabi belum menjadi Nabi. Ketika Nabi akan Isra wal Mi'raj pada malam 27 Rajab, Nabi berada di Mekah. Akan Isra wal Mi'raj terlebih dahulu sebelum dinaikkan oleh Allah kepada kendaraan yang dinamakan Burak. Terlebih dahulu dada beliau buka lagi, kemudian hatinya dibersihkan lagi. Ada 2 masa pembersihan hati. 1 pada saat masih kanak-kanak, 2 ketika akan Isra wal Mi'raj. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Masa kanak-kanak dibersihkan hatinya, diisi dengan ilmu, iman dan akhlakul karimah. Apa maknanya buat kita semuanya? Maknanya ketika kita pada masa remaja, masa muda, isi hatimu dengan ilmu, iman dan akhlakul karimah. Dengan belajar, belajar dan belajar. Ketika akan kita memasuki usia sudah mau menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
pun cedak-cedak marang Allah, usia 25 naik, 30 naik. Ayo bersihkan hati kita dengan tasawuf, bersihkan hati kita dengan tarekah, bersihkan hati kita dengan kita dekat kepada para ulama, para wali-waliullah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini dituntun dari periode sejarah perjalanan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean yang muda-muda belajar dulu. Nanti setelah belajar sampean baiat tarekah. Talqinud dzikir, karena Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita peringati haulnya pada siang hari ini, beliau mengatakan orang yang tidak berbaiat dzikir, bertalqin dzikir kepada guru an syaikhin mursyidin lahu nisbatun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak berbaiat atau bertalqin dzikir kepada guru yang punya nisbah sambung, tadi sampean sudah dibacakan sanad Tariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah oleh Syekhina Kiai Uci, sambung bersambung sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang tidak punya talqin dzikir yang sambung sampai kepada Rasul, dzikir la ilaha illallahnya tidak sambung sampai ke Rasul, fabaidun an yastahdiraha fi waqtil maut. Maka jauh sekali, jauh kemungkinannya kalimat thayyibah itu akan hadir di bibirnya ketika dia menghadapi sakratul maut. Kita semuanya berharap ketika mati, ketika wafat, akhir ucapan yang keluar dari mulut kita la ilaha illallah. Mau apa enggak? Mau apa tidak? Loh, di dalam satu hadis dikatakan faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Amin. Amin. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah ketika keluar dari dunia tidak ada tempat lain kecuali surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah caranya supaya begitu bagaimana? Satu, biasakan lisan ini berzikir. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu mendapatkan kemuliaan dari Allah, demikian mulianya. Masya Allah, setiap orang mau begini manakib, mau begini manakib, mau begini manakib. Sampai ada orang yang mu'alaf tanya kepada saya, Habib, kenapa orang Islam ini kok selalu sering mencari kib? Manakib, manakib. Itu kibnya kemana? Kibnya kamu kempit. Manakib itu membaca riwayatnya wali-wali Allah, dan yang masyhur adalah manakib Syekh Abdul Qadir Jailani yang disusun oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji radhiyallahu taala anhu yang juga menyusun Maulid Al-Barzanji. Abtadi'ul imla bismi dzatil aliyah mustadiran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم. Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji menyusun Maulud Al-Barzanji, juga menyusun manakib Syekh Abdul Qadir Al-Lujainudani fi manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Loh, lah itu Nurul Burhani syarah. Siapa yang mensyarahkan? Kalau Nurul Burhani Syekhuna Kiai Muslih Meranggen. Ada lagi syarahnya Nurul Jinani Kiai Sidik dari Kudus, baru kemarin haul ya. Ada lagi macam-macam syarahnya, tetapi intinya matannya adalah Lujainudani fi manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang disusun oleh Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Alhamdulillah. Disusun kitab manakib itu supaya apa? Kita membaca manakib. Demikian masyhurnya Syekh Abdul Qadir. Orang Fatihah Bismillahir Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani sudah wafat, sudah sedo, sudah meninggal ratusan tahun. Sampean masih berkumpul untuk memperingati haulnya. Masya Allah. Sementara tetangga kita ada yang baru meninggal 40 hari. Jangankan orang lain, anaknya sudah nggak pernah kirim doa. Alhamdulillah. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani diberi kemuliaan oleh Allah sampai seperti itu. Coba digagas, apa sebab kemuliaan?
Sebab kemuliaannya antara lain karena Syekh Abdul Qadir Jailani mulutnya selalu mengeluarkan kalimah thayyibah. Kalimah napa? Kalimah napa? Kalimah thayyibah. Berzikir malam itu wa kana radhiyallahu taala anhu yusalli subuh bi wudu'il isya. Syekh Abdul Qadir salat subuh pakai wudunya isya. Sampean ada? Ada? Banyak. Saya juga sering, tapi mestinya nggak boleh pamer. Pamer itu dosa, tapi terpaksa. Saya juga sering sholat subuh pakai wudhunya isya. Lah ceritanya bagaimana? Malam pulang pengajian jam 3 lupa belum sholat isya. Ngopi dulu, ngerokok dulu. Loh kok ngerokok Beb? Ya saya ngerokok, maka jangan ditiru. Sebab saya prinsipnya setelah saya membaca tentang bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Sampean jangan tiru saya. Sudah biar saya aja. Mungkin sampean setelah membaca tentang bahayanya merokok, sampean berhenti merokok. Lah saya enggak, saya berhenti membaca. Karena kiai itu ada kiai merokok terus, pul, sebelahnya dokter. Lalu dokter itu bilang, "Kiai, sampean kok merokok terus? Nanti kalau mati bagaimana?" Jawabnya kiai, "Ya kan ada korek." "Kiai, sampean kok merokok terus? Nanti kalau mati gimana?" "Kan ada korek." Mati ya dihidupkan lagi. Jadi sampean yang merokoklah, tapi yang sudah enggak alhamdulillah. Yang tidak merokok itu lebih baik, yang merokok itu baik. Gitu aja ya. Alhamdulillah. Pulang pengajian jam 3 malam ngopi. Loh kok ngopi Beb? Kopi itu minuman paling saya sukai. Karena itu minumannya para wali. Kopi itu minumannya para aulia. Seneng para aulia minum kopi. Sehingga sampai ada wali yang mengatakan, siapa orang yang mati di dalamnya perutnya ada sisa-sisa kopi, itu nanti enggak ditanya malaikat. Loh ada. Mamata wa fi batnihi asharun minal qahwah. Siapa orang mati di perutnya ada sisa-sisa kopi, itu nanti enggak ditakoni malaikat. Yakin. Loh kok bisa begitu, pengurusan kopi aja kok sampai enggak ditanyai malaikat? Ada ceritanya. Ketika wali ini bilang begitu, masa itu kopi itu menjadi minuman favoritnya para wali. Orang-orang ahli dzikir, supaya kuat dzikir sampai pagi, minum apa? Kopi. Supaya kuat tadarus Al-Quran sampai pagi, minum apa? Kopi. Maka pada saat itu kok ada orang mati di perutnya ada sisa kopi, berarti ahli dzikir, ahli Quran. Begitu ceritanya. Lah kalau zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang wallahu alam, karena yang minum kopi bukan cuma ahli dzikir, orang main kartu juga minum kopi. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Rabbi zidni amalan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oh, setelah ngopi ngerokok lihat jam 3:30, ingat kalau belum sholat subuh. Terus belum sholat isya, lalu sholat isya mau ditunda, mau tidur, eman-eman nanti kebablasan subuhnya. Tunggu sampai subuh. Nah, sholat subuh pakai wudhunya, tapi isyanya 3:30. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para ulama, para aulia banyak sholat subuhnya pakai wudhu apa? Masya Allah. Apa diisi? Diisi dengan zikir, diisi dengan sholat, diisi dengan bacaan Al-Quran, sampai datangnya waktu apa? Subuh. Masya Allah. Begitu bukan setahun, 2 tahun, tapi sepanjang hidupnya mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Anta syamsun an
anta nurun anta iksirun. Anda bayangkan malam berzikir, membaca Quran, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah. Paginya mengajar ilmu kepada murid-muridnya. Menerima tamu, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Yang keluar dari mulutnya ini selalu yang baik-baik. Masya Allah. Seperti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Sallu ala Nabi. Nabi tidak pernah bertindak, bersikap, berucap kecuali yang baik-baik. Sallu ala Nabi. Syekh Abdul Qadir Jailani meniru Rasul, meniru datuknya Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar dari mulutnya kalimah zikir, kalimah thayyibah. Yang keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang baik. Kalimah thayyibah itu kepada Allah zikir kita, bacaan Al-Quran, kepada Allah tasbih kita, kepada Allah tahlil kita, kepada Allah tahmid kita, kepada Allah salawat kita. Lah kepada sesama omongan yang baik. Jangan omongan yang menimbulkan jangan omongan yang menimbulkan kekacauan. Jangan omongan yang menimbulkan hal-hal yang enggak baik di masyarakat. Ini bukan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah omongan yang baik. Maka Nabi mengatakan, "Mayyadman lima baina lihyaihi wa ma baina saqaihi admanu lahul jannah." Orang yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua mulutnya, dua jenggotnya, mulut, lesan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, kehormatan, azmanu lahul jannah, saya jamin dia surga. Amin. Amin. Dua mulutnya terjaga untuk tidak mengumpat orang, tidak menggunjing orang, tidak memfitnah, tidak memprovokasi, tidak menimbulkan hal-hal yang enggak baik ucapannya. Dan dua pahanya, kemaluannya, kehormatannya tidak digunakan kecuali di jalan yang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini dia bisa menjaga, azmanu lahul jannah, saya jamin surga. Kehormatannya tidak sembarang orang dia, tapi kepada yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jaga kehormatan. Walladzina hum li furujihim hafidun. Dia menjaga farjinya untuk tidak digunakan di tempat yang tidak semestinya. Dan mulutnya tidak berucap sesuatu yang tidak baik. Mulutnya selalu mengeluarkan kalimah thayyibah. Ini yang akan membuat orang berharga di hadapan Allah dan berharga di hadapan sesama. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Syekh Abdul Qadir Jailani dan para aulia waktunya habis untuk ini. Selalu mulutnya mengeluarkan kalimah thayyibah. Malam berzikir, bertasbih, membaca Quran, bersolawat, dan paginya mengajarkan ilmu, memberikan nasihat, ngomong yang baik-baik di tengah masyarakat. Mulia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka kalau kita bisa meniru jalan itu, kita juga akan masuk ke dalam jajaran orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yang berharga yang keluar dari mulut kita itu apa? Yang keluar dari mulut kita ini tidak ada harganya kecuali kalimah apa? Thayyibah, kecuali ucapan yang baik. Anda mau cari apa? Ludahmu, maaf, ludahmu dengan ludahnya lebah, mahal mana? Mahal mana? Ludahmu dengan madu itu mahal madu. Madu ada yang sekilo 1 juta, ada yang sekilo 2 juta. Lah sampean ludah ini Masya Allah, jangankan kok laku, keluar ini loh, keluar salah menempatkan bisa jadi masalah. Ada tetangga lewat, tuh walah panjang itu, bisa sampai anak cucu nggak selesai urusannya. Betul? Betul? Ludahmu tidak berharga, ludahmu masih lebih mahal madu yang dikeluarkan oleh apa? Lebah. Maaf, liurmu, iler. Oh, bahasa Sundanya apa? Apa? Acai.
Bahasa Sunda sama bahasa Jawa ini kadang-kadang ucapannya sama, maknanya beda, maka saya takut. Ada kernet truk itu orang Jawa, sopirnya orang Sunda. Nah, kernet ini sudah 2 tahun nggak dapat kerjaan, lalu ditawari kerjaan, ayo jadi kernet, oke, yang penting halal. Kirim barang, sopirnya orang Sunda, kernetnya orang Jawa. Jalannya naik, mesinnya macet, sopir teriak, cokot ganjel. Cokot itu kalau orang Sunda, ambil lah orang Jawa. Cokot itu gigit. Cokot ganjel, astagfirullahaladzim. Beratnya cari rezeki yang halal sampai ganjel-ganjel. Berat cari rezeki yang halal sampai ganjel-ganjel suruh nyokot. Sopirnya teriak, atos. Orang Jawa marah, ya atas wong ganjel kok. Kalau roti ya empuk. Itu liur apa liur? Apa ke? Acai. Acai. Liur-liur dah liur tahu semua. Ya. Liurmu yang keluar dari mulutmu dengan liurnya burung walet itu mahal mana? Liurnya burung walet itu 1 kilo ada 15 juta, 10 juta. Lah liurmu siapa yang mau? Kalau liurnya manusia itu laku, nun sewu, maaf. Kalau liurnya manusia itu laku, kiai-kiai ini kaya-kaya. Santrinya banyak, kalau malam diginikan tadi. Itu 1 malam bisa 3 kilo. Santri itu kalau ngelik liurnya banyak. Saya punya santri itu saya kasih bantal baru. Baru seminggu sudah pulau-pulau lahir semua. Sumatera, Irian gitu semua. Masya Allah. Liur kita nggak laku masih lebih mahal liurnya burung. Ludah kita nggak laku masih lebih mahal ludahnya lebah tamadu, Masya Allah. Lah apa yang laku dan berharga yang keluar dari mulut kita? Tidak lain kalimah thayyibah. Zikirmu kepada Allah, selawatmu kepada Nabi, bacaan Al-Quranmu, tasbihmu, tahmidmu, takbirmu kepada Allah, dan omonganmu yang baik di tengah masyarakat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Memberikan nasihat arahan orang supaya yang bengkok jadi lurus, supaya yang bingung jadi mantap. Amin Allahumma. Itu berharga di hadapan Allah dan berharga di hadapan sesama. Masya Allah. Lo yang dari mulut aja, yang keluar dari mulut kita aja banyak yang tidak laku, apalagi yang keluar dari bawah. Apalagi yang keluar dari apa? Maaf, kotoran sapi sama kotoran sampean mahal mana? Hah? Sapi ada yang nyari kotorannya untuk dibuat pupuk. Lah sampean mau buang aja bayar 2.000. Betul? Betul? Masya Allah, sudah 2.000, kadang-kadang toiletnya nggak ada airnya. Baunya pesing, pintunya jebol. Sama kencing sama dodoknya kelilawang. Masya Allah. Betul? Betul? Yang keluar dari mulut saja nggak ada yang laku kecuali kalimah thayyibah, apalagi yang keluar dari bawah. Tapi punyanya makhluk Allah yang lain yang keluar dari bawahnya justru mahal. Masya Allah. Loh, ternyata manusia itu ya kadang kalau dibanding, kalau nggak punya iman, nggak punya takwa, nggak punya akhlak, kadang nggak ada apa-apanya. Betul? Betul? Saya satu saat pengajian di daerah Sumatera, dikasih kopi 2 gelas. Kalau di sini cuma segelas nggak apa-apa. Kiai Uci ini sama saya bukan orang lain. Beliau masih cucunya, keponakannya, bapaknya, temannya teman saya. Jadi bukan orang lain. Saya dikasih kopi 2 gelas. Ketika saya minum, panitia tanya, gimana Habib? Enak? Enak, alhamdulillah enak sekali. Yang satu lebih enak. Loh, ini yang Habib minum pertama 1 kilo cuma 100.000. Lah yang ini 1 kilo 1 juta. Masya Allah.
Kopi 1 kilo 1 juta. Iya. Loh ini kopi istimewa Habib. Loh lah istimewanya apa? Loh Habib nggak tahu. Ini kopi alladzi yakhruju min pantatil ayam. Alladzi yakhruju min pantatil. Masya Allah. Yang keluar dari silitnya ayam. Kopi luwak. Masya Allah. Alladzi yakhruju min silitil luwak. Yang keluar dari silitnya apa? Itu harganya 1 juta lebih. Masya Allah. Loh, Masya Allah. Yang keluar dari pantatnya luwak aja mahal harganya. Yang keluar dari pantat kita nggak ada apa-apanya. Itu manusia kok mau takabur, mau sombong, yang disombongkan apanya? Betul? Betul? Oleh karena itu, supaya harkat derajat kita naik di hadapan Allah dan nama kita baik di masyarakat, mulut selalu mengeluarkan kalimat thayyibah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Syekh Abdul Qadir Jailani demikian. Selalu malamnya berzikir, terus berzikir sampai subuh. Paginya juga demikian, mengajar, memberikan nasihat, membimbing orang. Sampai nanti datang malam lagi, terus demikian habis hidupnya untuk hal-hal yang baik. Maka wajar kalau kemudian Allah memberikan kemuliaan sampai seperti itu. Alhamdulillah. Barangkali pertanyaannya, saya bisa enggak ya Habib jadi seperti itu? Bisa kalau kau mau jalan seperti itu. Karena hukumnya siapa yang menempuh jalan yang sama, insya Allah akan mendapatkan hasil yang sama. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka Imam Abil Hasan Asyadili mengatakan, man qara'a ahzabana lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Orang yang membaca hizib-hizibku, kata Imam Syadili, Hizbul Bahar, Hizbul Nasr, Hizbul Syakwa, Hizbul Ikhfa, itu Hizbul Bar, itu hizib-hizibnya Imam Syadili. Orang yang membaca hizib-hizibku, lahu ma lana, apa yang Allah berikan kepadaku akan diberikan kepada dia. Wa alaihi ma alaina, demikian juga ujiannya. Berat enggak ujiannya Imam Syadili? Sampean jangan mau enaknya toh. Ya dapat dikit-dikit ujiannya, ya dapat enaknya. Alhamdulillah. Orang yang menempuh jalan yang sama, insya Allah akan diberikan hasil yang apa? Sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai menempuh jalannya Syekh Abdul Qadir Jailani bertariqah, menyambungkan diri dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, berbaiat, talqin, zikir, sambung. Nanti ketika ruh kita mau keluar, kalimah thayyibah itu hadir di hati kita, hadir di bibir kita, la ilaha illallah. Pertama karena terbiasa berzikir, kedua karena talqin zikir yang sambung sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampean yang belum, cepet-cepet talqin apa? Zikir kepada guru mursyid yang sambung sanatnya sampai kepada hadirat Rasul. Insya Allah minhum, di antara mereka Syekhina Kiai Tursusi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jangan ada yang bilang nanti bertarekat itu kalau sudah tua. Kalau sudah 40 tahun, 50 tahun nanti kita bertarekat. Kalau sekarang jangan dulu. Oh enggak, bertarekat. Nabi sejak muda bertarekat. Selalu ala Nabi. Selalu ala Nabi. Sebelum jadi Nabi, beliau berkholwat ke Gua Hira. Itu bagian dari kehidupan tarekah. Nabi Musa diminta oleh Allah naik ke Bukit Tursina. Nabi Muhammad masuk ke Gua Hira. Itu bagian dari kehidupan tasawuf. Jadi kehidupan tasawuf ini sudah ada sejak zaman Nabi. Bahkan sejak sebelum Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Musa. Karena memang ini jalannya para Nabi, jalannya para Rasul, dan jalannya para orang-orang yang mengikuti, yang kemudian menjadi para wali-wali Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah apa nanti saya juga jadi wali? Ya insya Allah. Kalau enggak wali nikah, ya wali kota, syukur wali ya Allah. Amin Allahumma. Tapi kalau enggak bisa jadi wali, fa illam akun minhum, kata para orang,
ahli hikmah. Fa in lam akun minhum, kalau saya tidak bisa menjadi seperti mereka, saya tidak bisa menjadi seperti Syekh Abdul Qadir, saya tidak bisa menjadi seperti para wali-wali yang lain, saya cinta kepada mereka sudah bagian dari hal yang aku banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hari ini termasuk cinta sampean kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, cinta sampean kepada Kiai Tursusi, cinta sampean kepada para wali-wali Allah yang tadi saya katakan termasuk bagian dari yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kau berziarah ke makamnya wali, yu'adzim sya'airallah, mengagungkan syiar Allah. Kau memuliakan orang ulama yang mengajarkan ilmu agama Allah, walaupun dia hanya mengajarkan alif ba ta sa jim, hormati dan muliakan, itu termasuk bagian syair Allah. Fa innaha min taqwal qulub. Orang enggak akan memuliakan orang kiai, orang alim kecuali memang hatinya orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Ayo kita hormati yang mengajarkan alif ba ta sa. Jangan kiai kecil, kiai kampung, kiai langgar, jangan. Itu walaupun kecil tapi penting. Nggak ada anak bisa baca kitab kalau nggak lewat apa? Alif ba, huruf hijaiyah, itu penting. Jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kelihatannya kecil tapi penting. Sampean punya mobil, saya doakan punya. Wah, lah kalau segini punya semuanya, jalannya tetap ya macet terus. Mudah-mudahan punya mobil. Sampean kalau mau berangkat pergi haul itu diperiksa rodanya. Di roda itu ada pelek, di pelek itu ada sekrup. Orang sini bilang apa? Sekrup yang kecil. Nggih. Apa? Baut. Ada baut yang kecil tapi penting. Jangan sampai itu kendor. Maaf kalau itu kendor, sampean tidak kontrol, sampean berangkat haul, pulang di holi sampean. Betul. Tampaknya kecil tapi penting, jangan disepelekan. Sedemikian juga para ulama, para kiai yang mengajarkan alif ba ta sa, tampaknya kecil tapi sampean harus hormati. Kenapa? Termasuk tu'adzim sya'airallah, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mengagungkan syiar Allah juga sampean menghormati orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Kadang pakaiannya compang-camping, kadang dia nggak punya apa-apa, tapi dia berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, hormati dan muliakan. Ikut termasuk yu'adzim sya'airallah. Kadang orang berpakaian compang-camping, lesannya mungkin membaca Al-Quran tidak fasih, tapi hatinya fasih. Berbahaya orang demikian. Pernah ada orang sholat, Allahu Akbar. Maka kalau sholat itu jangan model-model. Saya juga pernah makmum para habaib yang sepuh-sepuh. Saya pernah makmum para kiai-kiai sepuh. Alhamdulillah mereka saya dapati sholatnya nggak pernah model-model. Ya biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasa. Aduh, model-model sekarang. Nanti kakinya lebar, harus diinjak jempolnya sampingnya. Lah kalau sampingnya pas sakit jempolnya, aduh. Nggak usah model, biasa saja. Nanti kalau lebar-lebar kakinya ini lebarnya setengah meter, 1 meter, nanti kalau ada tawon naik, dintup tawon ini. Nggak usah model, ini sholat Masya Allah. Ketika dia sedang sholat, di depannya ini lewat orang yang pakaiannya compang-camping. Ya, pakaiannya compang-camping, orangnya kelihatan kayak orang biasa. Ya, riwa-riwi, lalu lalang di depannya. Dia sudah gitu, awas, ada orang sholat, awas kamu ya. Nanti habis sholat, sikat kamu ya nanti. Awas kamu ya. Ini hukumnya orang begini bisa dipukuli. Awas. Sholatnya jadi nggak khusyuk. Begitu selesai sholat, orang yang lalu lalang di depan orang sholat ini dipanggil. Sini, sampean ada orang sholat kok jalan-jalan begini. Sampean dosa, pukul, boleh jangan. Diem. Lalu dia mengatakan, maaf Bapak,
Saya ini karena cinta saya kepada Laila, yang ada di sini saya itu cuma Laila. Saya nggak pernah memikirkan yang lain, nggak pernah melihat yang lain. Sampai sampean sholat itu loh saya nggak kelihatan. Yang ada di sini saya cuma Laila. Lah yang saya heran, sampean itu katanya sholat, kok kelihatan saya riwa-riwi. Oh, berarti sholatku belum benar, Masya Allah. Lah kalau ini dijadikan ukuran, betapa ternyata banyak dari sholat kita belum benar. Betul nggak? Betul nggak? Satu hari Imam Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu, Imam Syadzili dari Mesir, dari negerinya di Syadal di Maroko pindah ke Mesir. Pindah kemana? Karena beliau namanya sudah masyhur kealimannya, masyhur kekeramatannya. Ketika pindah ke Mesir itu tamu yang datang banyak. Siang hari malam orang yang mengaji, orang yang berbaiat thariqah, orang yang datang kepada beliau bertamu, tabarrukan banyak sekali. Lah rupanya kebanyakan tamu datang ini menggerakkan hatinya orang-orang sekitar. Ada sebagian orang yang begini, wih ini orang baru pindah kok tamunya banyak. Lah kita yang sudah lama di sini kok nggak ada tamunya. Ya, masak kacang dari mulai Lebaran sampai hampir setahun kok nggak habis-habis. Lah ini orang baru pindah kok tamunya banyak, iri. Apa? Memang kalau orang itu maaf, penyakit ini dibagi. Kalau orang yang punya kedudukan, orang yang punya pengaruh, orang yang punya ilmu, penyakitnya itu dari perut ke atas. Tapi kalau orang awam, kelasnya solihin, kelasnya fathur, ini penyakitnya perut ke bawah. Loh, sudah sampai sudah paham, perut ke bawah itu bisa dengkul, bisa jempol, bisa macam-macam. Orang awam penyakitnya perut ke bawah. Lah kalau orang khusus penyakitnya perut ke atas. Maka kalau iri, dengki itu kebanyakan orang-orang yang punya pengaruh. Ya, lah kepada Imam Syadzili mereka iri. Loh, kok tamunya banyak padahal orang baru pindah. Wah, ayo kita jatuhkan, ayo kita hancurkan dia, kita buat malu dia. Beberapa orang berkumpul untuk berencana menjatuhkan Imam Syadzili. Caranya bagaimana? Nanti ketika selesai pengajian, murid-muridnya belum pulang, kita ajukan pertanyaan yang dia tidak mungkin bisa jawab, supaya dia malu. Nanti kalau malu dia akan pindah dari sini. Maaf, ini tujuan yang baik apa jelek? Jelek apa baik? Jelek. Datang orang-orang ini yang notabene adalah orang-orang alim, datang menghadap ke Imam Syadzili pas waktu selesainya pengajian. Begitu selesai pengajian, mereka datang, assalamualaikum, kata Imam Syadzili, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Imam Syadzili tanya, maaf, sampean semua ini sudah sholat apa belum? Ketika ditanya sudah sholat atau belum, marah. Sampean tidak tahu tamu saat ini bukan sembarang orang, ini orang-orang alim semuanya. Masa jam sekian kok ditanya sudah sholat atau belum, marah-marah. Lalu Imam Syadzili mengatakan, sampean belum sholat. Sampean belum apa? Loh, malah bilang belum sholat. Kalau mungkin kalau orang sini marahnya, apa kalau sholat laporan sampean? Kok malah mengatakan belum sholat? Marah-marah. Kata Imam Syadzili, sampean belum sholat. Kalau sampean sudah sholat, sampean nggak marah-marah seperti ini. Kalau sampean benar-benar sudah sholat, sampean tidak datang ke sini dengan maksud yang jahat, ingin membuat saya malu di hadapan murid saya. Untuk apa? Kamu berjuang, saya berjuang, sama-sama berjalan menuju Allah. Kenapa mesti harus saling menjatuhkan? Berarti kamu meskipun sudah rukuk, sudah sujud, tapi kamu belum sholat. Gerakanmu sudah gerakan sholat, tetapi sholatmu tidak menghasilkan apa yang diharapkan dari orang yang mengerjakan sholat, yang dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Masya Allah. Nah, kalau kita pakai ukuran ini, ternyata sholat kita belum, banyak yang belum benar. Betul nggak? Betul nggak? Kita ya sholat, tapi kita juga masih maksiat. Kita juga sholat, tapi mulut kita kadang-kadang suka memfitnah. Kita juga sholat, tetapi kadang-kadang kita suka makan makanan yang nggak benar. Kita juga sholat, tapi tindakan kita nggak benar. Kita juga sholat, tapi kadang-kadang ngomong kita kepada orang menyakitkan hati orang. Ada?
Nah, ayo kita perbaiki semuanya. Hati kita perbaiki dengan ilmu iman dan akhlakul karimah, dan ketika akan menuju kepada Allah berbaiat dan bertalqin dzikir kepada orang yang punya sanad sampai bersambung ke hadirat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Insya Allah dengan jalan ini kita akan sampai kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Omongan kita yang baik, kalimah toy, perbanyak zikir, perbanyak baca sholawat, perbanyak ngomong yang manfaat di tengah masyarakat, kepada orang lain yang baik, kepada diri pun juga yang baik. Duh, lah apa ada orang yang ngomong gak baik kepada dirinya? Ada. Contohnya siapa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Apa Nabi Yusuf salah? Enggak, tapi Nabi Yusuf dijadikan contoh oleh Allah bahwa kita enggak boleh ngomong sembarangan untuk diri kita. Sampai lihat Nabi Yusuf digoda oleh istrinya raja yang cantik. Cantik wong istrinya raja. Sininya aja putih, kalau minum kopi itu kelihatan hitam lewat. Ini mau saya kasih contoh, enggak ada kopinya, jadi enggak bisa saya kasih contoh. Ya kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ada ya masya Allah. Istrinya raja yang cantik kayak begitu menggoda Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf ingat kepada Allah. Lah ini manfaatnya orang zikir, orang ingat kepada Allah. Bahwa itu hal yang tidak boleh. Lalu Nabi Yusuf nggak mau. Ketika Nabi Yusuf nggak mau, sang istri raja mengatakan, kalau kau nggak mau menuruti maksudku, kau akan saya laporkan kepada suamiku bahwa kau merusak kehormatanku. Nanti kau akan dipenjara. Apa jawab Nabi Yusuf? As-sijnu ahabbu ilayya. Saya lebih senang dipenjara daripada menjalani maksiat. Akhirnya ucapannya dibenarkan oleh Allah. Diselamatkan dari maksiat, tapi dimasukkan ke dalam apa? Penjara. Maka orang harus hati-hati menjaga mulutnya. Kepada orang lain ya hati-hati, kepada dirinya sendiri juga apa? Hati-hati. Kepada orang lain ngomong yang baik. Kalau sampean mendatangi orang sakit, kasih omongan yang memberi semangat, kasih obat, kasih semangat. Itu obat yang hebat buat si sakit. Sampean sakit apa? Anu kok kata dokter saya kena penyakit kanker. Sabar, sabar. Terus berikhtiar, mohon kepada Allah. Allah akan memberikan kesembuhan. Semangat orangnya. Jangan datang kok, sampean sakit apa? Katanya dokter saya kena kanker. Bahaya itu. Saya punya temen kena kanker seminggu mati. Sampean sudah berapa hari? Saya 4 hari. Ya kurang 3. Wah. Masya Allah. Ini omongan yang menjatuhkan semangat. Na'udzubillahi. Masya Allah. Kepada diri sendiri juga ngomong yang baik. Kadang-kadang ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita mendengar seseorang mendapatkan nikmat. Kita mendengar seseorang jadi tamunya Allah. Pak itu mau haji, Pak itu mau umrah. Mestinya sebagai mukmin kita dengar cerita itu. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan yang umrah, yang haji kau berikan keselamatan berangkatnya, pulangnya. Dan aku yang belum, mudah-mudahan bisa ke sana ya Allah. Ini orang baik. Tapi kadang-kadang enggak begitu. Pak ini mau haji sama istrinya. Siapa? Pak itu sama siapa? Istrinya. Itu ya bisa wong orang kaya. Nah kalau kayak saya begini, meskipun sampai mati ya enggak bakalan haji. Lah nanti kalau itu ucapanmu seperti Nabi Yusuf, sampai mati ya enggak haji-haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah maka ngomong yang hati-hati kepada Allah, kita berkalimah thayyibah, bertasbih, berzikir, berselawat, kepada sesama yang baik-baik, kepada diri sendiri juga yang baik-baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Siapa bisa menjaga lesannya dan menjaga kehormatannya, admanu lahul jannah, saya jamin dia masuk surga. Amin Allahumma. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dengan sedikit secuil kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita memperingati haul, mudah-mudahan berkah beliau datang kepada kita. Allah memberikan rahmat, Nabi memberikan syafaat, dan para aulia memberikan keberkahannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mari kita bertawassul. Sampai menirukan saya bertawassul. Nanti
Kalau saya berhenti, semuanya mohon apa yang menjadi hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, nanti berhentinya setengah menit, gak lama-lama. Dan nanti kalau hajat saya belum selesai Habib, ya diringkes. Ya Allah, pokoknya semua. Pokoknya apa? Itu kalau bahasa Sunda apa? Sedayana. Apa? Sedayanya gitu ya. Pokoknya sedayanya ya Allah, semuanya. Oke? Begitu ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna waqifuna bibabika wala'iduna bijanabika wa muta'awwiduna bijalalika wa mustashfi'una bi'anbiyaika khususan nabiyyir rahmah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mutawassiluna bi auliyaika wa salihi ibadika khususan liman ijtama'na hahuna bisababihi wa li ajli haulihi sultanil auliya sayyidina syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa masyayhi wa ahli silsilatihi wal muntasibina ilaihi an taqdiya ya Allah, an taqdiya ya Allah, an taqdiya ya Allah jami'a hajatina min umuri din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله حسن نهضى بفضل الله لا إله إلا الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا أوتاد ويا أبدال وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أسمكم لله لا إله إلا الله بربي قد تولاكم وأولاكم وأعطاكم وفي الأكوان ولكم أغيثونا لأجل الله لا إله إلا الله إلا الله فصلوا أسيافكم يا قوم وهيا وانصرونا اليوم فحشا يعتريكم نوم عن الراجي لكم بالله لا إله إلا الله إلا الله
فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويسفو وقتنا لله لا إله إلا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شافي الحلق عند الله لا إله إلا الله Terakhir minta berkah Al-Fatihah sekali untuk bibi saya yang hari ini wafat. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosanya dan menerima amal kebaikannya. Dan demikian juga arwah kita semua yang hadir di majlis ini. Ala hadini wa kulli niyatin salihah ala ma nawaw bi salafuna salihun ajarakumullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada doa yang kedua oleh Habib Abdurrahman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita beristighfar, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua langkah kita, keluar kita dari tempat ini akan mendapatkan rahmat dari Allah. Keluar kita dari tempat ini akan diampuni Allah segala dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah من الخطايا استغفر الله. Kurang semangat. InsyaAllah anda keluar dari tempat ini selalu dapat rahmatnya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir alaina kulli asir. فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من يحتاج إلى البيان وتبصر حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها خبير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا رب بكرامتك انجح مولانا عبد القادر الجيلاني يا الله. استجب دعاءنا يا الله. استجب دعاءنا يا الله. استجب دعاءنا يا الرحمن. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sama-sama. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Lebih lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Keluar jaga kehormatan, jaga akhlak, keluar dari sini baca salawat sampai ke rumah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua Habib, semoga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai penyampai acara mohon maaf kekurangan kesalahan selama saya memimpin acara. Terima kasih. Wallahul musta'anu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.